Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca doa agar kita semua selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warjukni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma rjukni fahman nabiyina wa hifdal musalin wal hamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimni binuril pahmi wa akhrizni min zulumati wahmi waftahli abwaba rahmatika wangsur alayya hikmatak birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pembelajaran hari ini yaitu bab toharoh, suci dari hadas dan najis. Baik, dalam setiap pertemuan pembelajaran, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus bisa menyebutkan apa arti dari toharoh dengan tepat. Yang kedua, kalian harus bisa membedakan antara hadas dan najis dengan tepat. Yang ketiga, kalian harus bisa menjelaskan 3 macam najis dengan benar. Kemudian, kalian harus bisa menyebutkan macam-macam hadas dengan tepat. Yang kelima, kalian harus bisa mengemukakan 4 hal penyebab terjadinya hadas kecil dengan benar. Yang keenam, kalian harus bisa mengungkapkan cara menyucikan diri dari hadas kecil dengan benar. Yang terakhir, kalian harus bisa menyebutkan 6 hal penyebab dari hadas besar dengan baik. Toharoh. Apakah kalian ingin tahu apa itu tentang toharoh? Nah, toharoh artinya bersuci dari hadas dan najis. Apa saja sih yang harus dibersihkan? Lihat gambar di bawah ini. Coba sebutkan gambar apa saja yang ada di sini. Ya, betul. Ada gambar pakaian, rumah, tempat ibadah, lingkungan kita tempat tinggal, ya. Nah, gambar ini semua mencontohkan bahwa hidup kita harus bersih. Contohnya dari pakaian kita harus bersih, rumah harus bersih, lingkungan tempat kita tinggal harus bersih, ya. Semua tempat-tempat yang berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari harus bersih. Nah, yang paling utama yaitu tempat ibadah kita. Contohnya, lihat di gambar, ada masjid. Nah, tempat ibadah kita ini harus bersih dari segala macam kotoran dan najis, agar ketika nanti kita beribadah, ibadah kita menjadi sempurna. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya yaitu sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Toharoh meliputi 2 hal atau 2 macam, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Yang kita bahas terlebih dahulu yaitu najis. Najis di sini ada 3 macam. Lihat gambar di bawah ini. Lihat, ada gambar apa di samping? Ya, itu adalah gambar anak bayi laki-laki yang berumur 2 tahun yang sedang pipis atau buang air kecil. Betul. Nah, ini
Najis ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, adalah najis ringan, yaitu air seni bayi laki-laki yang berumur 2 tahun dan hanya meminum air susu dari ibunya. Betul. Nah, ini seperti digambar di samping, ini adalah anak bayi laki-laki yang berumur 2 tahun yang sedang buang air kecil. Ini contoh dari najis mukhafafah. Nah, bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air ke atas permukaan yang terkena najis, ya. Macam najis yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, mutawasitoh hukmiyah. Yang kedua, mutawasitoh ainiyah. Lihat gambar di bawah ini. Ada apa saja? Ya, betul. Ada darah, ada kotoran, arak, bangkai, nanah, dan masih banyak lagi. Najis mutawasitoh hukmiyah, contohnya diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, bau dan rasanya. Cara mensucikannya dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis, ya. Yang kedua, mutawasitoh ainiyah. Najis yang tampak diketahui dari wujudnya, warnanya, baunya, maupun rasanya. Cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan zat warna dan baunya dengan air suci, ya. Nah, macam najis yang ketiga yaitu najis mughaladzoh. Najis ini termasuk ke dalam golongan najis yang berat. Lihat gambar di bawah ini. Ada apa? Gambar apa ini? Ya, betul. Ini adalah gambar anjing dan gambar seekor babi. Najis berat yang berasal dari anjing dan babi, ya, semua bagian tubuh anjing dan babi termasuk ke dalam najis mughaladzoh, yaitu najis yang berat. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, 1 kali diantaranya dengan menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nah, kalian harus bisa membedakan apa itu hadas dan najis, ya. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang beribadah kepada Allah. Contoh, lihat gambar di bawah ini. Coba sebutkan. Ya, betul. Di sini ada gambar bayi yang sedang buang air kecil, ada anjing, seekor babi, darah, kotoran, arak, atau minuman keras, ada bangkai, nanah. Nah, ini adalah salah satu contoh dari najis. Adapun hadas, yaitu keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu macam-macam hadas. Coba kalian perhatikan gambar apa saja ini. Coba kalian sebutkan. Ya, betul. Dari gambar-gambar yang sudah kalian sebutkan, nanti kalian akan tahu mana yang tergolong ke dalam hadas besar, mana yang tergolong ke dalam hadas kecil. Contoh, ketika keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Selanjutnya, ketika dalam keadaan hilang akal atau tertidur.
Ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Nah, yang sudah Ibu sebutkan, ini termasuk ke dalam golongan hadas kecil. Selanjutnya, yang termasuk ke dalam golongan hadas besar, yang pertama, melakukan hubungan suami istri. Kedua, keluar air mani. Yang ketiga, menstruasi. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, yaitu dalam keadaan nifas. Hadas besar yang terakhir, yaitu ketika dalam keadaan meninggal dunia. Seperti yang sudah kalian sebutkan dari gambar-gambar tadi, macam-macam hadas dibagi lagi menjadi dua. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal ini. Seperti yang sudah kalian sebutkan ya. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua, hilang akal atau tidur. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Kemudian, menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Nah, kita pun terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara ini, yaitu berhubungan suami istri atau bersetubuh, keluar air mani, haid atau menstruasi, melahirkan, nifas, dan terakhir meninggal dunia. Nah, bagaimana kita mensucikan hadas kecil? Yaitu dengan cara berwudu. Jika tidak ada air atau berhalangan, bisa dilakukan dengan cara bertayamum. Bagaimana cara menyucikan hadas besar? Yaitu dapat dilakukan dengan mandi wajib. Mandi wajib yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jika tidak air atau sedang berhalangan, boleh dilakukan dengan cara bertayamum. Sebagai bahan evaluasi di rumah, kalian kerjakan soal dan tugas berikut ini. 1. Sebutkan di antara macam-macam toharoh. 2. Sebutkan macam-macam dari najis. Yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang hadas besar dan bagaimana cara menyucikannya. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.